saya selaku Ketua Kelompok Zetira Zahra dan rekan saya Isdaina Wardana. Saya Safira Damayanti. Saya Fadil Safitri. Dan ada satu rekan lagi saya sebagai kameramen yang bernama Denius Aleri Rediana. Jadi kita sedang melakukan tugas mengantar bisnis, yaitu mewawancarai pelaku bisnis. Nah, pelaku bisnis yang kita wawancarai yaitu warung Mbak Uti. Jadi langsung saja kita mulai sesi wawancaranya. Oh iya Mbak Uti, maaf nih ngeganggu waktu jualannya. Sebelumnya kami perkenalan dulu. Kami dari mahasiswa Stikom Insan Unggul jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Zetira Zahra, biasa dipanggil JJ. Saya dari kelas TI 21R1 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Safira Damayanti dan kebetulan sekelas dan sekelompok sama JJ. Oh iya. Sebelumnya apa kabar nih Mbak Uti? Waduh, baik banget. Alhamdulillah. Ya jadi di sini nih kita tuh pengen Sedikit mewawancarai. Iya, boleh. tentang apa nih? Perkembangan bisnis yang bisnis. Ya. Kan Mbak Uti nih hits banget nih di kalangan anak muda. Amin, hits. Iya, kan dari anak SMP, SMK sampai kuliah juga kan di Mbak Uti nongki manjanya gitu. Iya. Iya jadi langsung aja ya Mbak ya. Iya, boleh. Kenapa sih Mbak Uti ini milih usaha kedai yang beraneka ragam gitu? Karena untuk tahun-tahun ke depan atau ke belakang kemarin, kuliner itu sangat-sangat menjanjikan keuntungannya, ya kan? Dari mulai anak kecil, yang muda, yang dewasa, itu kuliner banyak diminati. Jadi perputaran uang, keuntungan cepat didapat. Karena bisnis kuliner tuh tidak pernah mati ya Mbak ya. Karena kebutuhan. Kalau boleh tahu Mbak memulai usaha ini dari kapan ya Mbak? Dari tahun 2017 Sampai saat ini. sampai tahun 2023. Ya, semoga berkelanjutan dan nambah berkembang. Amin. Sebelumnya perjalanan bisnis Mbak nih seperti apa sih? Maksudnya dari awal merintis tuh Mbak tuh pertama tuh jualan apa dulu? Pertama merintis itu di tahun 2017. Mbak Uti itu nggak langsung Segede ini gitu ya? ngontrak ruko sendiri, nggak. Numpang di tempat orang lain sambil bekerja di toko tersebut. Setelah rame, Mbak Uti baru berani untuk ngontrak ruko sendiri dan sampai sekarang gitu. Nah, kira-kira modal pertama yang Mbak Uti keluarkan itu berapa ya gitu? Modal pertama itu cuma 150.000 aja. Demi Ya, itu kalau boleh tahu 150 itu modal untuk apa ya Mbak? modal untuk beli seafood, terus bahan tambahan sedikit. Jadi setiap habis nih Mbak Uti belanja pagi habis, nanti belanja lagi siang buat malam gitu. Tapi Jadi cepat diputar-putar berputar, ya. Kalau boleh tahu pemasaran untuk produk maksudnya jajanannya itu gimana sih? Melalui media kah atau bagaimana? Kalau yang pertama, karena Mbak Uti kan dulu usahanya kecil, Mbak Uti milih usaha itu dekat dengan sekolah SD. Karena memang potensinya itu jajanan SD, diminatinya sama anak SD. Nah setelah anak SD ramai, jadi yang lain juga jadi tahu, oh itu Mbak Uti gitu. Jadi Mbak Uti mulai ada Facebook, ada Instagram. Jadi dari situ gitu. Media sosial juga iya, dekat dengan sekolah iya. Berarti pertama tuh manual dulu, seiring berkembangnya zaman mengikuti gitu ya Mbak. Iya, tuh. Nah, terus untuk
pendapatan atau omset Mbak ini kira-kira berapa? Per apa nih? Per hari dan per bulan. Ya bisa dihitung per hari. Kalau per hari itu susah ya, soalnya Iya. nggak bisa nyimpulin kalau Iya. per hari ya. Kalau per bulan bersih itu 12 juta. 12 juta. Terus lumayan juga ya, menjanjikan juga ya. Ya alhamdulillah. Itu udah bersih ya, udah bayar karyawan, udah menyisihkan untuk bayar udah buat operasional segala macam kebutuhan yang buat di warung gitu. Suka duka di bisnis ini apa aja? Sukanya banyak banget, nggak langsung instan kayak gini ya. Sukanya dulu deh. Sukanya rame, Alhamdulillah. terus dapat banyak kenalan baru, teman baru, terus apa ya, cepat lebih berkembang karena Mbak Uti rame, Mbak Uti makanannya enak, aku sukanya. Kalau dukanya itu gimana? Dukanya karena Mbak Uti ini kan tempat tongkrongan anak-anak Iya. muda yang berisik, pada main game, ada wifi, jadi kayak terganggu lah warga sekitarnya. Dukanya itu jadi sering ditegur sama masyarakat, tolong jangan terlalu berisik gitu. Parkir juga selalu jadi kendala untuk masyarakat karena mengganggu aktivitas orang-orang yang mau lewat. Terus sih dukanya cuma kayak gitu aja. Berarti lebih banyak senangnya nih ya. Ya alhamdulillah. Terus bagaimana sih rencana Mbak Uti untuk pengembangan bisnis ini? Mungkin insya Allah Mbak Uti bakal buat warung ini seperti kafe tapi tetap harganya minimalis gitu. Kedepannya nih ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Motivasi apa nih untuk anak muda zaman sekarang yang mau mulai bisnis, misalnya seperti Mbak Uti gitu, bisnis kuliner? Oh gitu. Yang pertama, jangan malu ya kan, terus semangat, percaya diri lah. Yang pertama, anak muda sekarang percaya diri. Gue pasti bisa. Dengan modal segini gue pasti bisa. Gue banyak temuan, gak malu. Terus humble, gak boleh. Kan banyak sih anak sekarang yang misalnya dia bisnis sama temennya, tapi dia harus dimengerti dengan kesimpulan dia, maksudnya saya tuh maunya begini loh gitu. Gak boleh gitu, jadi harus sama-sama dipecahin gitu. Gak boleh egois ya. Ini motivasinya. Jadi makasih nih Mbak, sudah menjawab beberapa nih. Semoga jawaban-jawaban Mbak dan motivasi Mbak untuk anak-anak zaman sekarang yang ingin membuka bisnis tuh bisa membuat mereka lebih termotivasi lagi gitu, nggak mengandalkan uang dari orang tua dan mulai ingin mengembangkan bisnis. Udah. Ya, mungkin itu aja sih Mbak yang bisa kita berdua tanyakan. Terima kasih juga sudah menjawab segala pertanyaan yang kami tanyakan ke Mbak. Iya, sama-sama. Semoga semakin sukses. Amin. Jangan lupa selalu jajan di warung Mbak Uti ya. Iya, Mbak Uti itu enak-enak loh, makanannya banyak juga. Ya kan? Jangan lupa ya follow TikTok warung Mbak Uti. IG-nya juga, Mbak. Iya, IG juga warung Mbak Uti, semua namanya warung Mbak Uti. Jangan lupa di follow ya, Jangan guys. lupa di follow ya. Aduh, alhamdulillah. Udah ya.